Selamat datang di classhoster.com. Hari ini kami akan berbagi tutorial tentang HTML dan juga CSS. Dan mungkin Anda bisa menguasainya dalam waktu 1 minggu ataupun 3 hari. Atau mungkin ada yang bisa 1 hari langsung bisa. Oke, langsung saja. Untuk membuat HTML dan juga CSS, Anda memerlukan tools yang namanya Notepad++. Nantinya di dalam belajar CSS, Anda perlu tools satu lagi yang namanya Dreamweaver. Di sini kami akan membahas tentang HTML terlebih dahulu, karena Anda harus tahu dasar-dasar HTML sebelum Anda belajar CSS. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus mendownload Notepad++. Anda bisa mencarinya di Google dengan mengklikkan Notepad++. Ya, Anda bisa langsung mendownloadnya. Di sini saya tidak akan mengajari Anda cara menginstal Notepad++, tapi kami akan mengajari Anda langsung ke HTML tutorialnya. Kami sudah menginstal Notepad++. Ini dia software-nya. Dan di sini kami akan mengajarkan dasar-dasar HTML terlebih dahulu. Yang perlu Anda ketahui adalah HTML itu bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup language, di mana Anda tidak bisa melakukan perhitungan, logaritma pemrograman, baik looping, pengulangan seperti while, for, dan lain sebagainya. Tetapi Anda melakukan pemanggilan fungsi yang ada di browser. Dalam bahasa HTML Anda akan terdeteksi jika Anda memanggil fungsi HTML seperti ini. Jadi, jika Anda hanya menuliskan misalkan ini paragraf, tapi Anda tidak memasukkan teks HTML, maka file ini tidak akan terbaca di browser. Selanjutnya adalah, setiap kita memulai bahasa HTML, kita harus memasukkan yang namanya tag pembuka dan tag penutup, yaitu seperti ini. Setiap bahasa HTML selalu diawali dengan nama tagnya, dan sebagai penutupnya slash nama tag tersebut. Di sini kami akan mengajari Anda, yaitu pertama adalah P, sebelumnya title terlebih dahulu, lalu heading, lalu anchor text yang biasa digunakan pada link, lalu yang terakhir adalah image yang biasanya dipakai untuk memasukkan gambar pada HTML. Inilah dasar-dasar HTML yang akan kami berikan pada tutorial pertama. Title. Ketika Anda melihat website, Anda pasti melihat judul seperti ini atau seperti ini. Dan ini bisa Anda tuliskan di title. Misalkan saya buat basic syntax HTML. Oke. Dan di sini saya save. Jangan lupa Anda membutuhkan yang namanya file bernama hypertext markup language seperti ini ekstensinya, dan ganti namanya menjadi basic syntax. Oke. Saya sudah membuat folder di desktop dengan nama tutorial HTML, lalu saya save. Dan sekarang sudah ada warna-warni, dan ini namanya syntax highlighter. Nah, biasanya digunakan pada compiler. Dan bagaimana penampilan bahasa ini pada browser? Kita lihat saja. Kita run launch in Chrome. Nah, Anda lihat sudah ada basic syntax HTML. Dan selanjutnya yang saya akan beritahukan kepada Anda yaitu heading.
Heading biasanya ditulis pada judul seperti ini. Anda melihat seperti ini. Oke ya. Mungkin pada blog. Kita lihat. Nah, jika Anda melihat seperti ini, nah ini namanya heading. Dan biasanya kita menuliskannya dengan H1, bisa dengan H2, bisa dengan H3. Ini akan saya tuliskan yaitu basic syntax highlighter. Oke, basic syntax HTML aja deh. Oke, kita save, lalu kita run in Chrome. Oke, nah ini dia sudah terbuat. Sudah bukan? Dan selanjutnya kita bahas tentang paragraf. Untuk paragraf biar lebih kelihatan enak, kita pakai yang namanya lorem ipsum. Biasanya web developer pasti memakai ini untuk membuat paragraf semu. Copy, lalu kita pastekan di sini, tekan Ctrl V. Oke, biarkan saja seperti itu. Dan sekarang kita lihat di browser, di save terlebih dahulu, lalu launch in Chrome. Dan Anda bisa melihat ini adalah paragraf yang Anda tulis. Anda bisa menuliskan 3 paragraf ataupun 4 paragraf, dan akan sangat berbeda jika misalkan saya buat seperti ini. Saya mengcopy tanpa tag paragraf di sini. Lalu saya run pada Chrome seperti ini. Dan Anda akan tahu bedanya setelah saya menghapus tag P. Seperti ini. Lalu tag P seperti ini. Kita menulis 2 buah paragraf, tapi tanpa tag P. Maka yang terjadi pada browser adalah mereka akan tergabung. Karena si browser ini tidak tahu apa yang dipanggil oleh source code yang kita buat. Kita kembalikan seperti semula, kita tambahkan tag P. Ini juga kita tambahkan tag P. Jangan lupa penutupnya pada akhir. Slash P. Oke. Dan sekarang jika kita play, nah sudah ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan sebuah link. Di sini Anda bisa memasukkan alamat linknya. Ini saya contohkan adalah website classhoster.com. Kita buat klik untuk ke classhoster. Ya, kita save. Lalu kita run in Chrome. Nah, Anda sudah melihat ada bacaan klik untuk classhoster. Ketika kita klik, Anda lihat waiting for classhoster dan akan tertuju ke classhoster.com. Yang selanjutnya yang akan saya berikan adalah image. Itu bagaimana insert image di HTML. Ini adalah alamat image-nya. Langsung saja, misalkan saya mencarinya di Google. Oke, kita cari Google. Gambar, misalkan website. Cari gambarnya. Misalkan ini aja deh. Oke. Gambar ukuran penuh. Nah, di sini. Ini saya copy.
Lalu saya pastekan pada kode yang tadi telah dibuat. Kita save. Terus sekarang kita run in Chrome. Nah, file gambar yang tadi telah kita buat akan muncul di browser kita. Oke, supaya lebih cantik, maka diperlukan BR atau karakter enter seperti ini. Kita save. Oke, sekarang kita lihat run in Chrome. Nah, maka gambarnya akan ada di bawah. Jika Anda ingin membuat gambar ini menjadi sebuah link, yang Anda perlukan adalah komponen anchor text seperti tadi, href sama, oke, dengan alamatnya apa, oke. Di sini kita buat kita save, lalu kita play. Dan ketika Anda klik gambar ini, akan tertuju ke classhoster.com. Terima kasih telah mengikuti tutorial dari kami. Semoga tutorial ini bisa membantu Anda. Dan tutorial selanjutnya yang kami bahas adalah tentang atribut dari HTML tersebut. Oke, sekian. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Salam hangat, classhoster.com.